Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan UTS pengantar bisnis tentang memahami sistem manajemen dan bisnis. Materi sistem ekonomi dan bisnis. Ekonomi adalah bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Sistem ekonomi, susunan unsur-unsur yang saling berhubungan dengan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Sistem ekonomi suatu negara adalah kombinasi dari kebijakan, hukum, dan pilihan yang dibuat oleh pemerintahnya untuk menerapkan sistem yang menentukan barang atau jasa yang diproduksi dan bagaimana mereka dialokasikan. Sistem ekonomi suatu negara terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasar bebas atau kapitalisme. Pada sistem kapitalisme ini, permintaan dan penawaran berjalan secara bebas. Peran negara sangat terbatas sehingga dalam sistem ini aset modal seperti tambang, pabrik, dan jalur distribusi dapat dimiliki dan dikendalikan secara pribadi. Contoh pasar bebas yaitu diberlakukan aturan mengenai pengurangan dan penghapusan tarif keluar masuk antar negara atas beberapa jenis barang. Yang kedua, komunisme atau sosialisme. Pada sistem komunisme berbanding terbalik dengan sistem pasar bebas atau kapitalisme. Peran sistem komunisme ini banyak sekali negara yang menguasai alat produksi. Selain itu, penentuan harga barang atau jasa juga ditentukan oleh negara. Harga atau upah pekerja atau karyawan suatu negara tersebut juga ditentukan oleh pemerintah. Ciri-ciri komunisme atau sosialisme ini adalah seluruh kegiatan perekonomian akan diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, baik dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Pembeda utama di antara sistem ekonomi adalah apakah pemerintah atau individu yang memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Yang ketiga, bagaimana dan oleh siapa barang dan jasa ini diproduksi. Dan yang keempat, bagaimana mendistribusikan barang dan jasa kepada pelanggan. The basic economic system of the world terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kepemilikan bisnis, yang kedua kontrol pasar, dan yang ketiga insentif pekerja atau pelaku. Kepemilikan bisnis, kapitalismenya adalah bisnis dimiliki swasta atau dengan intervensi minimal. Komunismenya, pemerintah memiliki semua atau sebagian besar. Sosialismenya, industri dasar dikontrol pemerintah, potongan pajak yang tinggi. Yang keempat, mixed economy adalah tanah dan bisnis dimiliki swasta, tapi pemerintah mengontrol sebagian. Yang kedua, kontrol pasar. Kapitalismenya tidak ada atau sedikit intervensi dari pemerintah. Komunismenya kontrol pemerintah sepenuhnya. Sosialismenya beberapa pasar dikontrol dan beberapa bebas. Dan mixed ekonominya beberapa pasar dikontrol dan diregulasi ketat. Yang ketiga, insentif pekerja atau pelaku. Kapitalismenya insentif kuat untuk bekerja dan berinovasi. Komunismenya tidak ada insentif untuk bekerja keras atau menghasilkan produk berkualitas. Sosialismenya, sektor swasta sama dengan kapitalisme, sedangkan sektor publik sama dengan komunisme. Dan yang keempat, mixed ekonomi, yaitu sektor swasta sama dengan kapitalisme, sedangkan sektor publik sama dengan komunisme. The basic economic system of the world. Yang pertama, manajemen perusahaan. Yang kedua, prediksi ke depannya. Kapitalismenya, manajemen perusahaan yaitu dikelola oleh pemilik atau profesional. Komunismenya, manajemen dikelola terpusat oleh pemerintah. Sosialismenya, perencanaan dan peraturan dikelola signifikan. Dan mixed ekonominya, manajemen sektor swasta mirip dengan kapitalisme. Prediksi ke depannya. Untuk kapitalisme, prediksi stabil dan berkelanjutan. Untuk komunisme, tidak ada pertumbuhan bahkan akan menghilang. Untuk sosialisme, stabil dengan pertumbuhan tidak signifikan. Dan untuk mixed ekonomi, terus bertumbuh. Memahami sistem ekonomi dan bisnis. Bisnis merupakan barang dan jasa yang menjadi dasar standar hidup kita. Standar hidup suatu negara diukur dengan output barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang yang mereka miliki.
Bisnis memainkan peran kunci dalam menentukan kualitas hidup kita dengan menyediakan pekerjaan dan barang serta jasa kepada masyarakat. Kualitas hidup mengacu pada tingkat umum kebahagiaan manusia berdasarkan hal-hal seperti harapan hidup untuk menyediakan barang dan jasa, terlepas dari apakah mereka beroperasi di sekitar laba atau tidak. Untuk pengelompokan ekonomi mengklasifikasikan menjadi 4 tipe. Yang pertama, frictional unemployment adalah pengangguran jangka pendek yang tidak terkait dengan siklus bisnis. Yang kedua, structural unemployment adalah pengangguran yang tidak terkait dengan siklus bisnis tetapi tidak disengaja. Yang ketiga, clinical unemployment adalah ketika terjadi penurunan dalam siklus bisnis sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja di seluruh perekonomian. Yang keempat, seasonal unemployment adalah terjadi selama waktu tertentu dalam setahun di industri tertentu. Ada 2 tipe inflasi, yaitu 1. Demand full inflasi. Di sini terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih banyak dari persediaan. Yang kedua adalah cost plus inflation, yaitu inflasi yang dipicu oleh kenaikan biaya produksi seperti bahan baku dan upah. Bagaimana inflasi diukur? Yang pertama adalah Customer Price Index atau indeks harga konsumen. Di sini indeks harga pasar sekumpulan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen atau yang bisa juga disebut dengan indeks harga konsumen. Ukuran yang memeriksa rata-rata tertimbang harga sekeranjang barang dan konsumen. Contohnya seperti transportasi, makanan, dan perawatan medis. Yang kedua adalah Producer Price Index. Di sini mengukur harga yang dibayarkan oleh produsen dan pedagang besar untuk berbagai komoditas seperti bahan baku. Indeks harga produsen adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini harga grosir maupun harga pasaran. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi terbagi menjadi 5. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Kekurangannya dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur. Kelebihannya, jenis dan jumlah barang yang diproduksi sering tidak mencukupi kebutuhan. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Kekurangannya dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas barang yang diproduksi. Sedangkan kelebihannya menimbulkan persaingan tidak sehat. Untuk yang ketiga, sistem ekonomi sosialis. Kekurangannya pemerintah bertanggung jawab penuh dengan perekonomian. Kelebihannya, hak milik perorangan sangat dibatasi. Untuk keempat, sistem ekonomi campuran. Kekurangannya sektor ekonomi pemerintah dan swasta terpisah secara jelas. Untuk kelebihannya, jika peran pemerintah mendominasi akan timbul etatisme. Sistem ekonomi kerakyatan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Untuk kelebihannya, sistem free flight liberalism, yakni yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Selanjutnya, mencapai tujuan ekonomi makro. Ada 2 alat utama bagi pemerintah untuk mencapai tujuan makroekonominya. Antara lain, yang pertama, kebijakan moneter. Mengacu pada program pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan fiskal. Alat yang digunakan oleh pemerintah melalui program perpajakan dan pengeluarannya. Dengan memotong pajak atau dengan meningkatkan pengeluaran, pemerintahan dapat merangsang ekonomi. Kebijakan moneter. Keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Jenis kebijakan moneter terdiri dari 2, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan fiskal, kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil
sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Tujuan kebijakan fiskal yaitu menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas harga barang, dan mendorong investasi. Demand atau permintaan ada jumlah barang atau jasa yang orang ingin beli pada berbagai tingkat. Harga semakin tinggi, harga semakin sedikit, jumlah yang diminta dan sebaliknya. Dan di samping ini ada contoh diagramnya, ini dolar, bisa dilihat sendiri diagramnya, dia menurun. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan itu ada 5 macam, yaitu harga pokok yang diinginkan, terus harga produk sejenis, selera, ekspektasi, dan pendapatan income. Supply atau penawaran. Di samping ini ada pergerakan kurva penawaran. Supply atau penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan disediakan oleh bisnis pada berbagai tingkat harga. Semakin tinggi harga, semakin besar jumlah yang akan dipasok pemasok dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran yaitu ada ketersediaan input, keuntungan yang diinginkan, harga barang dan jasa, subsidi pemerintah dan pajak, jumlah produsen, ekspektasi produsen, teknologi produksi, dan biaya produksi. Ada juga pemahaman lingkungan bisnis. Faktor-faktor lingkungan bisnis itu terbagi 2, yaitu dengan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal, elemen di luar batas organisasi yang punya potensi mempengaruhi perilaku organisasi yang manajerial. Kalau contoh faktor internal yaitu ada 4, yaitu entrepreneur dan manager, worker, customer. Sedangkan eksternal ada faktor ekonomi, faktor politik dan legalitas, faktor demografi dan faktor sosial, faktor kompetitif dan faktor global, dan yang terakhir faktor global dan teknologi. Tujuan ekonomi makro itu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tujuannya adalah pertama dari kebijakan ekonomi makro adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional secara otomatis. Dan meningkatkan pendapatan nasional, itu tingginya pendapatan nasional menunjukkan adanya peningkatan pula dalam kegiatan produksi suatu negara dan menstabilkan keadaan perekonomian. Yang bertujuan, ekonomi makro adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Lalu, grafik makroekonomi itu sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timpal balik atau interaksi antar pelaku ekonomi. Itu contohnya ada 4 sebagai rumah tangga produsen, masyarakat atau badan usaha yang melakukan produksi, lalu rumah tangga konsumen pemakai barang jasa yang dihasilkan produsen, rumah tangga negara sebagai pengatur dan mengendalikan serta mengawasi jalannya perekonomian masyarakat, dan yang terakhir rumah tangga masyarakat luar negeri berperan dalam perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor impor. Jenis-jenis pasar menurut strukturnya terbagi menjadi 4, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya terdapat satu jenis barang atau jasa seperti PT PLN, PT Pertamina, dan PT KAI. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana hanya ada beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dan lainnya bisa mempengaruhi harga. Sedangkan pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang di dalamnya ada banyak penjual dengan barang sejenis tetapi corak atau karakteristiknya berbeda. Dan yang terakhir itu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya ada banyak penjual dengan karakteristik barang atau jasa relatif seragam. Dan sekian presentasi dari tim 1 bab 1. Terima kasih, semoga teman-teman bisa menambah sedikit ilmu yang bermanfaat dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.